Bapak berzakat? Saya memang tak pernah berzakat, Pak Ustaz. Gimana caranya? Setiap uang saya itu mau mencapai 55 gram, 85 gram, asal udah mau mencapai, saya beli tanah. Mau mencapai lagi, saya beli mobil. Wa nahnu aqrabu wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatinya. Ini utang semua. Mobil ini utang 2 miliar, rumah ini utang 5 miliar. Orang punya utang kan nggak wajib zakat, kata dia. Dia akan keluar dengan caranya sendiri. Orang yang tidak membayar zakat, 5 efek yang paling mengerikan. Yang pertama, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. saya ketemu dengan seorang ibu-ibu. Ibu bayar zakatnya berapa sebulan? Kata dia, saya keluarkan Pak Ustadz, zakat saya itu 5%. Loh, itu salah hitung, saya bilang. Zakatnya 2,5%, kenapa 5%? Saya menghitungnya begini, Pak Ustadz. Saya melihat petani pergi pagi dari rumahnya ke kebun, itu kita masih bisa membedakan mana dia, mana sapinya. Pas sore pulang, entah mana dia, entah mana sapinya. Beku bang. Zakat padi kalau potong biaya operasional 5%, kalau pakai tanda hujan 10%. Masa yang bekubang di lumpur 5%? Masa saya yang di kantor pakai AC, tenang, nyaman, kok 2,5%? Malu saya sama Allah, Pak Ustaz. Ada manusia begini. Ini manusia, tapi jarang saya jumpa. Jarang, ada memang, cuman jarang. Ini manusia-manusia yang unik, perlu dibudidayakan. Satu kali jumpa lagi bapak-bapak. Bapak, zakatnya berapa? Saya tanya. Saya bayar zakat 1 tahun itu 100 juta, Pak Ustaz. 100 juta, 1 juta 25, berarti pendapatan Bapak 4M 1 tahun. Enggak, pendapatan saya cuma 2M. Loh, Bapak salah itu. Kalau 2M 1 miliar 25 juta, berarti kalau 2 miliar Bapak bayar 50. Kenapa Bapak bayar 100? Saya bayar 100, saya pancing dulu, Pak Ustaz. Saya pancing dulu, saya bayar 100 juta, mudah-mudahan tahun depan Allah melipat gandakan pendapatan saya jadi 4 miliar. Oh, begitu cara dia bermain dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, banyak jumpa orang macam-macam isi kepalanya. Ada pula saya berjumpa lagi sama orang, pas saya tanya, Bapak berzakat? Saya memang tak pernah berzakat, Pak Ustaz. Gimana caranya? Saya bilang. Kata dia, setiap uang saya itu mau mencapai 55 gram, 85 gram, asal udah mau mencapai, saya beli tanah. Mau mencapai lagi, saya beli mobil. Jadi setiap kali saya mau tanya, kamu tak bayar zakat? Uang saya tak cukup. Yang begini pun banyak yang begini banyak.
Itulah enaknya kita banyak ngobrol ini, tahu kita mana yang hantu, mana yang setan. Asal udah agak-agak mencapai 85 gram, belikan ke sana, ulikan kemari. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Wa nahnu aqrabu wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Datanglah seorang kawan saya, kebetulan pengurus badan amil zakat, ke rumah orang kaya. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Kata kawan saya ini, yang tersinggung bu, kata kawan saya ini, Pak, kalau menengok dari zohirnya Bapak ini udah wajib berzakat Pak. Kami siap menunggu di kantor atau Bapak bayar ini, kami mau silaturahim sekalian. Kata Bapak ini, nampak kalian saja saya ini uang banyak, ini utang semua. Mobil ini utang 2 miliar, rumah ini utang 5 miliar. Orang punya utang kan nggak wajib zakat, kata dia. Tahu pula dia. Diajarinya pula orang Basnas itu. Kata kawan saya tadi, iyalah Pak, kalau Bapak tak mau bayar apa boleh buat, kami pulang. Mereka pulang, hari berganti, musim berubah. Tak lama datang Bapak itu. Kawan kami terkejut nengok dia datang. Bapaknya kemarin datang, ya alhamdulillah, nampaknya dia mau bayar zakat. Silakan masuk Pak Haji, silakan masuk. Itu masuk ke dalam, kata dia, mohon maaf Dek, ada tak zakat untuk saya? Saya ini tidak nakut-nakuti, cerita aja. Mana tahu ada yang model begini di Indragiri Hilir, siap-siaplah kalian. Tapi kabarnya dulu pernah ada orang inhil macam ini, tapi udah mati. Yang sekarang ini baik-baik semua. Ada pula satu lagi. Kalau kita punya 100 juta, itu kan berarti kita wajib bayar zakat 2,5% setahun, bukan sebulan. 2,5% setahun, kalau dibagi tiap bulan baru dipotong dia 12 bulan. Kalau 100 juta, 2,5% sekali keluar setahun, berarti 2,5 juta cuman yang diminta Allah SWT. Tapi dia memang dasar, namanya pun panjang kali. Pelit, bin bakhil, bin medit, bin kedekut. Bapak Ibu tahulah keterusannya itu. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit minta ampun. Dikusuk makin sakit, dipijat makin sakit, ditusukkan jarum-jarum apa namanya itu, akupunktur, makin sakit. Ada pula yang menawarkan paku payung, bertambah sakit. Sampai akhirnya dibawalah ke Malaka. Dibawa ke Malaka sama dokter saudara kita orang Tionghoa Cina. Dipukulnya lah pakai martil kecil ke lutut. Ayah, lapuk lah lama pakai. Berapa lama mau berganti lutut nih Pak? Jangan takut, jangan cemas. Kita sudah impor, ini ada dari tempurung lutut. Ini rupanya ada yang dari besi. Berapa harganya? Kata dia
sebelah kanan 40, sebelah kiri 40, ongkos pasang 20, pas 100. Bapak-bapak yang belum berzakat, coba pegang-pegang lutut, cuma rasa. Dia akan keluar dengan caranya sendiri. Duit hantu dimakan tuyul. Orang yang tidak membayar zakat, 5 efek yang paling mengerikan. Yang pertama, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menumpuk harta tak pernah berzakat, berikan kepada mereka kabar yang sangat menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha, nanti hartanya itu dipanaskan mendidih. Fatukwa bihajibahuhum, ditempelkan ke kening. Wajunubuhum, ke pundak. Wazuhuruhum, ke pundak. Junubuhum, 3. Kening, pundak, perut. Ada sebagian yang menganalisa, kata dia kening, pundak, perut, itulah penyakit modern. Kening, stres, depresi. Pundak, sakit tulang. Perut, sakit usus, mah aku. Nauzubillah. Yang kedua, doa pagi, petang, siang, malam tak dikabulkan Allah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Jadikan anakku anak yang soleh. Kenapa tak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, makanan haram. Kenapa makan haram? Tak pernah saya korupsi, Pak Ustaz. Tak pernah saya nipu, saya tidak riba. Saya pakai bank Rio Kepri Syariah. Dari mana saya makan haram? Karena zakat tak dikeluarkan 2,5%, makan haram tiap bulan. Jadi kalau punya uang 10 juta, berarti ada uang orang lain 250.000, dibelikan ke beras, beras dibawa pulang, masuk ke rice cooker. Setelah itu dimakan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Berubah dia ke dalam ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging badan tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahannam. Khawatirnya nanti kita di akhirat bertimbang, apa kata malaikat, berat kau 50 kilo, yang halal cuma 20 saja, yang 30 adalah haram. Diobok-obok dulu dalam masuk neraka. Kita mau masuk surga ini, waqina azabannar. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Habis subuh 7 kali, habis maghrib 7 kali, supaya jangan sampai transit ke dalam. Yang keempat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nasiyatin, dalam ayat Quran, kadzibatin khati'ah, ubun-ubun pembuat dosa. Yang berdosa itu mata, yang berdosa itu telinga, bukan ubun-ubun. Mata diperintahkan oleh ubun, otak. Telinga diperintahkan oleh otak. Dari mana otak itu bisa menjadi jahat? Nasi yang dimakan semangkuk, sepiring, berubah menjadi setetes darah masuk ke jantung, dari jantung menyembur naik ke otak,
otak memerintahkan mata jahat, otak memerintahkan telinga jahat, otak memerintahkan kaki jahat, otak memerintahkan lidah jahat. Kenapa jahat? Nasiyatin kadibatin khati'ah, gara-gara tidak berzakat. Na'udzubillah. Kalau tidurnya jam 10 malam, terlewat waktu untuk tahajud sampai tidak sholat malam, padahal menurut ilmu kesehatan, ilmu manusia, tak mungkin terlambat sholat subuh. Itu kita perlu curiga, jangan-jangan kita makan haram, diharamkan Allah untuk mendapatkan manisnya bermunajat, berzikir, bertahajud, berfikir di tengah malam. Ada orang tak lagi merasakan manisnya sholat, tak merasakan manisnya tahajud. Gara-gara apa? Gara-gara makan haram. Di antara makan haram ini adalah makan zakat. Maka kalau yang kita laksanakan pagi menjelang siang hari penuh barokah, hari Jumat ini terlaksana, dua kita dapat. Pegawai-pegawai tidak lagi makan haram, dan fakir miskin terangkatlah harkat martabatnya. Dan ketika kita mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat kita dunia, selamat kita akhirat semuanya, insyaallah. Amin. Ya Nabi